confident. Manchester United mengeluarkan pengumuman besar soal mega proyek stadion baru mereka dengan kapasitas 100.000 penonton untuk menggantikan Old Trafford. Stadion baru ini dibangun di dekat Theatre of Dreams dengan arsitek Lord Norman Foster. Memperkirakan proses pembangunan stadion baru ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Jika mega proyek ini berjalan lancar dan Setan Merah benar-benar pindah ke markas baru mereka, maka itu akan menjadi stadion terbesar di Inggris yang membuat mereka mengikuti jejak-jejak tim-tim besar Eropa lainnya yang pindah ke stadion markas baru. Berikut tim-tim yang memulai babak baru dengan pindah ke stadion baru mereka. Para penggemar setia Arsenal tentu sangat menghargai nilai sejarah Highbury. Stadion ini menjadi saksi bisu perjalanan meriam London sebagai markas mereka selama hampir 1 abad, tepatnya dari September 1913 hingga Mei 2006. Selama periode tersebut, Highbury menjadi tempat lahirnya berbagai momen ikonik dan kejayaan klub. Memasuki musim 2006/07, Arsenal mengambil langkah maju dengan pindah ke stadion baru yang lebih besar dan modern, yaitu Emirates Stadium. Stadion berkapasitas sekitar 60.000 penonton ini dibangun tidak jauh dari lokasi Highbury. Kepindahan ini bertujuan untuk mengakomodasi basis penggemar yang terus berkembang dan menyediakan fasilitas yang lebih canggih bagi klub dan para pendukungnya. Dengan berdirinya Emirates Stadium, Arsenal memasuki era baru dalam sejarah mereka. Meskipun meninggalkan kenangan indah di Highbury, klub kini memiliki stadion berkelas dunia yang mampu menampung lebih banyak penggemar dan menawarkan pengalaman menonton yang lebih baik. Awalnya dibangun untuk perhelatan Commonwealth Games 2002, City of Manchester Stadium kemudian mengalami transformasi menjadi sebuah stadion sepak bola. Sejak dimulainya musim 2003/04, stadion ini resmi menjadi kandang bagi klub Manchester City. Langkah ini menandai era baru bagi The Citizens dengan fasilitas yang lebih modern dan kapasitas yang lebih besar. Setelah beberapa kali mengalami renovasi, kapasitas City of Manchester Stadium berhasil ditingkatkan hingga mampu menampung lebih dari 50.000 penonton. Selain itu, karena adanya kesepakatan sponsor, stadion ini kini lebih dikenal dengan nama Stadion Etihad. Perubahan ini mencerminkan ambisi klub untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi sepak bola. Kepindahan ke Stadion Etihad sekaligus mengakhiri era keberadaan markas lama Manchester City, yaitu Main Road. Stadion yang telah menjadi rumah bagi klub selama bertahun-tahun tersebut ditutup pada tahun 2003 dan kemudian dihancurkan pada tahun berikutnya. Dengan demikian, Stadion Etihad menjadi simbol kemajuan dan masa depan Manchester City, meninggalkan jejak sejarah Main Road, namun membuka lembaran baru yang lebih gemilang. Tottenham Hotspur mengakhiri era panjang mereka di White Hart Lane, stadion yang telah menjadi rumah klub sejak tahun 1999. Pada penghujung musim 2016-17, kepindahan ini dilakukan untuk memungkinkan pembangunan stadion baru yang lebih modern dan berkapasitas lebih besar di lokasi yang sama dan bersebelahan dengan White Hart Lane yang lama, yang mampu menampung lebih dari 35.000 pendukung. Selama masa pembangunan stadion baru, Spurs harus mencari kandang sementara untuk menggelar pertandingan-pertandingan mereka. Wembley terpilih sebagai markas sementara bagi The Lily Whites selama musim 2017/18 dan hampir sepanjang musim berikutnya. Langkah ini diambil
untuk memastikan klub tetap dapat bermain di London sambil menunggu penyelesaian proyek pembangunan stadion baru. Setelah melalui proses pembangunan yang signifikan, Stadion Tottenham Hotspur yang baru akhirnya diresmikan dan dibuka untuk umum pada bulan April 2019. Stadion megah ini memiliki kapasitas lebih dari 62.000 penonton, hampir 2 kali lipat kapasitas stadion lama, menandai babak baru dalam sejarah Spurs dengan fasilitas modern dan pengalaman menonton yang lebih baik bagi para penggemar. Stadio delle Alpi yang dibangun untuk perhelatan Piala Dunia 1990 sayangnya tidak mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar Juventus. Beberapa faktor menjadi penyebab ketidakpopuleran stadion ini, termasuk adanya lintasan lari yang mengganggu jarak pandang, atmosfer stadion yang kurang hidup, serta desain terbuka yang membuat penonton rentan terhadap kondisi cuaca buruk. Setelah berdiri selama beberapa dekade, Stadio delle Alpi akhirnya dirobohkan pada tahun 2009. Sebagai penggantinya, Juventus membangun stadion baru yang lebih kecil namun jauh lebih modern, yang kini dikenal sebagai Allianz Stadium. Stadion yang mampu menampung lebih dari 41.500 penggemar ini dirancang untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih baik dengan visibilitas yang optimal dan atmosfer yang lebih kondusif. Meskipun usianya relatif muda, stadion ini telah dipercaya untuk menggelar sejumlah pertandingan penting di kancah Eropa. Stadion ini menjadi tuan rumah final Liga Eropa pada tahun 2014 dan juga final Liga Champions Wanita pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa stadion baru ini telah berhasil menggantikan pendahulunya dan menjadi kebanggaan baru bagi para Juventini. Atletico Madrid mengakhiri era kebersamaan yang penuh kenangan dengan Stadion Vicente Calderón pada akhir musim 2016-17. Perpisahan emosional ini menandai babak baru bagi Los Rojiblancos yang berpindah ke stadion baru yang terletak di bagian timur ibu kota Spanyol. Kepindahan ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang lebih modern dan kapasitas yang lebih besar bagi klub dan para pendukungnya. Mulai awal musim 2017-18, Estadio Metropolitano resmi menjadi markas baru bagi Atletico Madrid. Stadion megah ini memiliki kapasitas yang mengesankan, mampu menampung lebih dari 70.000 penonton, menjadikannya salah satu stadion terbesar di Spanyol. Dengan fasilitas modern dan daya tampung yang besar, stadion ini dapat meningkatkan pengalaman menonton bagi para penggemar dan mendukung ambisi klub. Selain menjadi kandang bagi Atletico, Estadio Metropolitano juga mendapatkan kehormatan untuk menggelar pertandingan final Liga Champions pada tahun 2019. Pertandingan puncak antara Liverpool dan Tottenham Hotspur tersebut menjadi bukti kualitas fasilitas dan infrastruktur stadion ini di kancah sepak bola Eropa, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu stadion elit di benua tersebut.